Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Samanta dengan NPM 2340302008. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat simulasi diagram ladder untuk sistem plan mesin trailing, yang dimana saya di sini menggunakan software FX Trainer untuk simulasinya. Nah, saya jelaskan sedikit terkait dengan simulasi mesin trailing ini, yaitu untuk simulasi alurnya nanti itu terdapat supply command-nya yang akan mengirimkan partnya atau bagiannya melalui conveyor, menuju ke mesin trailing, yang dimana ketika kita mengirim part tersebut menggunakan conveyor, part tersebut akan terlebih dahulu kita sortir menggunakan sensor, yang dimana jikalau terdapat kesalahan maka sistem akan berhenti beroperasi. Nah, dan jikalau terjadi kesalahan pada partnya dan sistem berhenti beroperasi, maka kita perlu terlebih dahulu melakukan perisetan agar sistem counternya itu dapat menghitung ulang, reset, dan kita dapat menjalankan sistem kembali seperti semula. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk kepada simulasinya. Di sini kita tekan yang intermediate challenge, lalu pilih M4 trailing. Di sini saya tutup saja dulu ini. Nah, ini dia terdapat suatu animasi nanti yang akan bergerak menunjukkan plan dari mesin trailingnya. Langsung saja kita tekan edit ladder. Nah, di sini kita tekan, akan ada beberapa inputan, yaitu inputan X dan outputan Y yang akan saya gunakan, dan ada juga outputan seperti M dan counter yang akan saya gunakan pada sistem plan ini. Langsung saja kita masuk kepada codingan diagram laddernya. Di sini saya akan menggunakan M5 terlebih dahulu dengan alamat X020. Lalu saya berikan di sini normally close dengan alamat X001. Lalu saya berikan lagi yaitu kontak bantu dari output, yang dimana kontak bantunya itu sendiri merupakan normally close dengan alamat outputnya itu melalui counter 1. Lalu untuk outputnya itu sendiri yang pertama terdapat Y00. Nah, kemudian di sini akan saya berikan sistem latching-nya agar dapat mengunci push button dari X020, yaitu dengan kontak bantu dari output Y00 tadi. Lalu di sini saya hubungkan secara paralel agar dia dapat melakukan penguncian. Nah, ini dia. Kemudian saya bikin lagi di sini satu, yaitu inputan dari dengan alamat X005, yang dimana juga akan saya hubungkan secara paralel. Nah, setelah itu kita lanjut lagi kepada inputan selanjutnya. Untuk inputan selanjutnya yaitu kontak bantu dari output Y00, yang kemudian akan kita lanjutkan ke kontak normally close. Kontak normally close dengan alamat X001 tadi juga sama, X01 di atas agar dia dapat melakukan pemutusan. Lalu di sini ada kontak bantu dari outputan M1 dengan kontak normally close juga M1. Lalu kita berikan kontak dari switchingnya yaitu dengan alamat X24. Lalu kemudian kita berikan outputan coilnya yaitu dengan alamat Y001. Ya, kemudian kita lanjut kepada sistem latching-nya agar dapat melakukan penguncian dengan alamat Y001 tadi juga. Lalu saya hubungkan secara paralel. Kemudian di sini yaitu akan saya berikan juga kontak bantu dari M1 tadi, M0 ya, kontakan baru, yang dimana akan melakukan penguncian juga seperti ini. Di sini saya hubungkan secara paralel.
Setelah itu kita lanjut kepada codingan selanjutnya, yaitu di sini akan saya berikan lagi inputan untuk kontak dengan alamat X001, sama juga seperti tadi, hanya saja bedanya dia bentuk di sini normally open. Kemudian di sini kita tambahkan inputan dari F dengan alamat X00. Lalu kita berikan lagi normally close dengan alamat X005. Lalu untuk outputnya itu sendiri yaitu M0, yang dimana ketika M0 ini aktif maka kontak bantunya akan tertutup. Lalu kita berikan lagi di sini kontak bantu dari M0 tadi agar dapat melakukan penguncian. M0 kita hubungkan secara paralel seperti itu. Lanjut kepada inputan selanjutnya, yaitu dengan alamat X001 yang akan menyalakan output coil dengan alamat Y002. Lalu di sini kita berikan lagi outputan dengan alamat X001 juga untuk menyalakan output coil, yaitu counternya itu sendiri, yang dimana untuk counternya itu sendiri yaitu C1 lalu C3. Nah seperti itu agar dapat melakukan perhitungan sebanyak 3 kali pada komponen counternya. Lalu kita berikan lagi inputan selanjutnya yaitu X021 untuk menyalakan presetan dari counternya dengan alamat RST. Kita spasikan yaitu C1. Di sini kita ubah dulu simbol dari komponennya seperti ini, lalu kita oke kan. Nah yang dimana ketika X021 ini kita tekan, PB2 ini kita tekan, maka counternya akan melakukan presetan, yang dimana yang terhitung 3 akan kembali menjadi 0. Kita lanjut kepada output selanjutnya, yaitu juga output dari C1 counternya. Ketika counter satunya aktif maka C1 counter ini akan tertutup. Lalu kita berikan lagi di sini input F-nya ya, F dan alamat yang sama juga yaitu X05 untuk menyalakan output dari M1-nya. Nah baiklah, inilah dia programnya sudah saya selesaikan. Langsung saja kita masuk kepada perandingan programnya. Kita konversikan dulu, lalu setelah itu kita tekan online, lalu write PLC, kita tunggu prosesnya. Nah setelah itu kita aktifkan terlebih dahulu X24 nya agar output dari Y01 nya bisa aktif. Yang dimana untuk jadi cara kerja dari sistemnya itu sendiri, ketika pas button ini kita tekan maka sistem akan beroperasi dan akan mengirimkan barang. Nah yang dimana pengiriman barang akan dilakukan sebanyak 3 kali, dan setelah itu sistem akan berhenti beroperasi dan kita perlu melakukan reset agar sistem dapat kembali beroperasi. Yang dimana untuk melakukan reset itu sendiri dapat dilakukan dengan menekan pas button 2. Sudah, maka counternya akan melakukan reset, lalu kita tinggal tekan lagi plus button 1 agar sistem dapat kembali beroperasi. Ini dia video animasinya, dapat dilihat mesin plan dari drillingnya mengirimkan partnya, lalu akan berhenti bekerja, dan ketika berhenti bekerja kita perlu melakukan reset pada counternya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm like, hey, what's up?